Selamat sore Tante, selamat sore Jack. Apa kabar nih Jack? Baik Tante, kita ngeteh lagi ya Tante. Ya, kita ngeteh lagi sambil ngobrol dong ya. Tante, Jack ingin tahu nih, apa Jack? Soal isolasi mandiri. Apa sih itu Tante? Oh, isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu istilah yang digunakan ketika ada orang yang didiagnosis sebagai konfirmasi atau dia ketika diperiksa PCR hasilnya positif, tetapi dia tidak mempunyai gejala atau disebut OTG, orang tanpa gejala. Bisa juga ada gejala tapi ringan. Nah, orang-orang ini dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing gitu Jack. Oh gitu. Terus ngapain aja itu Tante? Ya jadi mereka dianjurkan isolasi mandiri di rumah masing-masing, maksudnya supaya mereka tidak kontak dengan orang lain. Karena dikhawatirkan ketika mereka kontak dengan orang lain, mereka bisa menularkan kepada orang lain. Jadi meskipun mereka tidak ada gejala atau gejalanya ringan, tapi mereka bisa menularkan ke orang lain. Dan itu harus dihindari. Oleh karena itu mereka dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing. Artinya tidak kontak dengan siapapun. Bahkan di rumah itu pun dia jangan sampai kontak dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau bisa diberikan tempat atau ruangan terpisah dari anggota yang lainnya. Ya, misalnya satu kamar sendiri. Tapi tetap harus diingat, harus bersih, harus ada pencahayaan yang cukup, ya, harus ada sirkulasi udara yang baik itu. Oh gitu, jadi seperti diasingkan ya Tante. Ya, jangan pakai istilah diasingkan dong Jack ya. Jadi ngeri dengernya. Enggak Jack, bukan diasingkan. Jadi ketika ada anggota keluarga kita yang dinyatakan positif, maka sebisa mungkin kita pisahkan dia dengan anggota yang lainnya supaya tidak menulari kepada yang lain ya. Tapi bukan berarti diasingkan. Masih bisa berhubungan dengan video call ya. Artinya meminimalisir kontak ya. Kalaupun terpaksa harus ketemu, maka gunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, tetap menjaga jarak ya, dan juga cuci tangan. Gitu Jack. Nah, kalau misalnya di dalam rumah itu ternyata tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, tidak memungkinkan, maksudnya gimana Tante? Ya maksudnya misalnya rumahnya sempit atau ruangannya hanya satu, atau bisa juga karena di situ ada lansia, ada anak-anak kecil ya, sehingga mereka itu rentan ya, maka pemerintah daerah biasanya menyediakan satu tempat untuk digunakan sebagai rumah isolasi, yaitu bagi orang-orang yang positif, yang tidak punya gejala atau gejala ringan tapi tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi mereka tinggal di situ yang sudah disediakan oleh Pemda setempat. Itu Jack. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang terdampak positif COVID atau disebut konfirmasi, kita tidak boleh panik ya. Jangan panik. Kita tetap harus mensupport, mendukung anggota keluarga kita itu supaya dia tetap semangat. Karena kalau dia down atau turun semangatnya, itu justru akan menurunkan imun ya. Jadi kita tetap dorong, tetap semangat, kita perhatikan dan kita bantu dia. Ya, jadi dengan tidur terpisah, tapi tetap kita sediakan makanan, minuman ya, obat-obatan atau vitamin yang diperlukan, seperti itu Jack. Oh gitu ya. Dan selain itu juga untuk isolasi mandiri ini keluarga harus tetap memantau perkembangannya ya. Jadi
setiap hari dipantau apakah ada demam, ya, apakah ada gangguan pernafasan, ya, apakah ada keluhan yang memberat atau tidak, seperti itu. Jadi kalau bisa disediakan di rumah alat pengukur suhu, ya, kemudian juga bisa alat ukur tensi kalau ada, dan juga alat untuk mengukur saturasi oksigen seperti oksimetri itu kalau ada. Nah, itu bisa digunakan untuk memantau pada saat di mana anggota keluarga kita yang isolasi mandiri tadi merasakan ada gejala yang bertambah atau dia merasakan sesak atau misalnya merasakan demam, ya, itu bisa disampaikan ke anggota keluarga yang lain, dan kalau memang tidak bisa diatasi maka sebaiknya dibawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat, seperti itu, Jack. Oh gitu ya Tante. Jadi tetap didukung untuk makanan, minuman, obat-obat atau vitamin, dan juga dipantau perkembangannya ya Tante. Iya, seperti itu. Terus sampai berapa lama dia harus isolasi mandiri Tante? Nah, untuk isolasi mandiri ini, untuk yang tidak bergejala melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Nah, setelah 10 hari maka hari ke-11 dia bisa kontak lagi dengan yang lain. Tapi kalau dia ada gejala maka ditambah 3 hari. Jadi nanti hari ke-14 dia bisa kontak lagi dengan yang lainnya. Oh gitu. Kenapa begitu Tante? Ya, karena dianggap setelah 10 hari maka dia dianggap sudah tidak bisa menularkan lagi ke yang lain gitu. Oh, jadi perlu di swab lagi enggak Tante? Nah, kalau memang fasilitasnya ada atau kondisinya memungkinkan untuk di-swab lagi, memang sebaiknya di-swab lagi untuk melihat, ya, melihat apakah PCR-nya masih positif atau tidak. Meskipun seringkali PCR ini masih tetap positif sampai beberapa waktu, bahkan beberapa bulan. Padahal mungkin bisa saja itu hanya serpihan-serpihan dari virus yang telah mati yang dideteksi, ya. Oleh karena itu, pemerintah tidak mengharuskan untuk pemeriksaan swab PCR setelah selesai masa isolasi, ya. Jadi cukup dengan 10 hari kalau tidak bergejala atau ditambah 3 hari kalau bergejala, dan itu dianggap sudah cukup untuk bisa kontak kembali dengan yang lain. Jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan swab PCR lagi gitu, Jack. Oh gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut atau khawatir kalau disuruh isolasi mandiri ya. Kalau nanti sudah selesai masa isolasinya, bisa lagi kontak dengan yang lain. Tetap semangat teman-teman. Ya, jadi tetap semangat ketika kita menjalankan isolasi mandiri ya. Karena selain itu kita juga bisa menggunakan waktu yang ada ketika kita sedang isolasi mandiri untuk melakukan hal-hal yang positif, yang tentunya harus menyenangkan hati kita supaya hati kita tetap gembira ya. Karena dengan hati yang gembira imun kita akan naik ya. Hati yang gembira membuat kita memiliki imun yang cukup baik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Tante. Iya, betul sekali ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, Jack. Sampai di sini dulu ya. Iya, Tante. Kita minum teh dulu sebelum dingin tehnya. Iya. Ya. Sampai di sini dulu semuanya. Salam sehat.